buka di sini. Ya. Udah kebuka. Nah, habis itu masuk ke layout, masuk ke units, pilih unitsnya meter, oke? Di situ diokein. Dah, itu doang dulu. Terus masuk kembali ke, oke langsung desain guide ya. Nah, terus kita langsung mau, ini kan tadi udah ngubah tuh parameter, kita ingat dalam meter ya, bukan dalam feet. Terus kita masuk ke design guide, atau kita mau ngedesain guide-nya. Nah, di sini ada nih, kita ada parameter-parameter yang mau kita buat. Cuman pada praktikum kali ini kita mau bikin sesuai modul aja dulu. Ini minimum recoverable frekuensi berapa dari minimum sampai maksimum yang mau kita coba ambil datanya. Frekuensi sinyal ya. Terus interval velocity targetnya berapa. Terus deep inline sama crossline ini sebenarnya sepemahaman saya ya, deep itu kan sudut datang antara gelombang pantul sama receiver dari CMP itu. Kayak gimana ya saya bisa bilang? Saya draw. Bang. Ya. Desain guide-nya tadi di mana ya, Bang? Ini di layout terus buka desain guide. Ini sih ya. Ini deh. Jadi deh. Gak mau cok. Nah ini kan, ini misalnya receiver, ini source. Nah ini sudut pantulnya berapa? Tuh kurang lebih seperti itu. Ini sudutnya atau deep kemiringan lain juga berapa kira-kira yang mau kita cari. Ini CMP-nya atau common midpoint-nya itu sendiri. Terus horizon time-nya itu 2000 millisecond, nominal desired volt. Ini volt itu tahu kan volt apa? Siapa yang mau saya panggil ya buat tahuin voltnya? Iya boleh Latif. Kira-kira volt itu apa Latif? Volt itu kayak titik tengah reflektor antara geofon dengan receivernya, Bang. Itu betul. Tapi dalam case lainnya tahu nggak kira-kira apa Latif? Dalam artian lain ya. Bukan artian lain siapa ya saya bilangnya? Sorry. Ada yang inget nggak volt apa? Itu betul. Cuman maksud saya volt itu izin Bang. Oke, siapa tuh? Seingat saya volt itu kayak coverage itu cakupan beberapa banyak titik reflektor pada suatu titik gimana ya jelasinnya ya kayak seberapa banyak data pada suatu titik gitu Bang. Misalnya di titik pertama itu ketika sumbernya di A itu nanti dia kan sumbernya bakal pindah-pindah Bang. Terus nanti di antara geofon dan si sumber itu kan bakal ada suatu reflektor atau titik bacaan lah gitu. Nanti seberapa banyak titiknya gitu Bang. Seberapa banyak titiknya. Terus volt ini kan bisa dihitung sama angka. Gimana tuh responnya harusnya? Volt bisa dihitung sama belum sampai sana ya. Ya udah coba Sultan kira-kira tadi gimana menurut Sultan? Volt itu gimana? Izin Bang, kalau untuk volt itu sendiri sebenarnya kalau sepemahaman saya
fault itu adalah gabungan dari beberapa datum poin. Datum poin itu adalah posisi titik pantul ataupun titik kritis dari suatu gelombang yang kemudian terekam. Jadi misalkan kita pakai konfigurasi split itu berarti jumlah dari jumlah dari faultnya itu ataupun titik reflektornya itu disesuaikan dengan jumlah receiver yang kita miliki. Berarti kalau misalnya kita memiliki 5, kemungkinan besarnya faultnya itu berkisar di 25 datum poin. Nah, secara keseluruhan itulah yang disebut faultnya, Bang. Keseluruhan dari datum poin itu. Oke, sip. Thank you. Makasih. Udah benar jawabannya, udah ditambah-tambahin tadi dari Latif, Willy, terus Sultan kan. Kalau saya bisa gambarin ya, saya coba gambarin. Ini R itu receiver, S itu shoot. Kan antara receiver sama shoot itu perjalanan gelombang pantulnya pasti seperti ini. Nah, ini ada satu titik kan. Ini disebutnya CMP. Cuman si CMP ini berapa kali sih dipantulin? Berapa kali? Ini kan nanti prosesnya itu seperti ini. Kita anggap ini receiver ya, 1 biji. Terus shootnya di depan. Itu kan dimaju-majuin kan, majuin 1 jaraknya, majuin 1 jaraknya, majuin 1 jaraknya. Kita kan pasti bakal titik tengahnya di mana Bang antara yang ini sama yang ini? Pasti kan gini kan? Sini, terus dia ke sini kan? Ya nggak? Udah 2 kali tuh, 2 kali. Terus kira-kira gimana lagi titik tengah yang ini sama yang ini? Kan shoot menjalar ke semuanya, ke sini iya, ke sini iya, ke sini iya, ke sini iya. Kan berarti harusnya penjalarannya sebenarnya seperti itu. Cuman kalau kita mau lihat 1 CMP, cara lihatnya shoot-nya di mana yang ketiga, oh berarti receiver-nya yang ketiga juga nih kayaknya. Ini ada 3 tuh, 3. Berarti ada 3 tuh, oh ada 3 Bang. Terus ini berapa? Dari sini, sini, sama ini ke sini. Oh ada 4. Ada 4 Bang ternyata. Nah, berarti fault-nya itu, di titik itu, di 1 titik ya, saya ngomongnya di 1 titik itu ada 4 fault-nya. Ada 4 kali gelombang yang memantul di 1 titik. Nah, sekarang saya mau ngomongin tujuannya apa Bang kalau fault-nya 4 seperti ini? Apa beda responnya yang kalau cuman gelombangnya dijalarin di 1 kali, dipantulin sekali doang, sama dipantulin sampai 4 kali? Coba, ada yang tahu nggak respon ke kualitas datanya akan seperti apa? Ada yang tahu nggak? Jangan Sultan lagi, coba yang lain. Saya sepertinya melihat orang yang semangat di pagi hari ini jadi ikutan semangat. Oh, saya pengen lihat. Oh, sepertinya Anjarila semangat. Coba Anjarila gimana responnya hubungannya kualitas data dengan fault? Anjarila. Febrina Sipayung Bang katanya. Oh, Febrina Sipayung. Gimana Febrina kata Bang Boy tadi request tuh? Febrina Boru Sipayung. 1. Nggak mulai kita. Nah, ngomong dulu. Cepat. Gimana hubungannya? Gimana? Kira-kira tahu nggak? Kalau Febrina nggak bisa jawab, saya minta Febrina manggil seseorang, tapi kecuali tadi yang udah ngomong. Silakan Febrina. Pilihannya 2 itu aja. Kamu menjerumuskan orang atau kamu... Enggak apa-apa. Gimana Febrina? Tahu nggak kira-kira? Jadi tanya Bang. Pertanyaannya seperti ini. Ada fault kan? Kualitas data yang fault-nya cuma 1 sama kualitas fault yang datanya 4 atau lebih banyak, itu seperti apa sebenarnya? Kira-kira gimana tuh? Febrina Boru Sipayung. Satu. Bentar Bang.
Nggak apa-apa, kalau nggak tahu coba lempar. Siapa coba yang mau kau suruh kawan-kawanmu jawab? Minta pertolongan, minta bantuan. Itu akan lebih bagus, Bang. Karena Nggak, lewat akan bagusnya yang mana? Coba susun kata-katanya. Akan lebih bagus yang mana dulu? yang lebih banyak, Bang. Yang lebih banyak. Kenapa? Coba. Yang lewat di CMP-nya, karena data yang lewat dari CMP-nya itu, Bang, sama banyaknya, Bang. Sama banyaknya. Iya. Oke, udah mendekati. Berarti yang lebih besar, lebih bagus datanya. Iya. Oke, simpen dulu jawabannya, terima dulu. Tapi secara teoritikal, ketika kita reflektornya cuma 1 kali ngelewat, sama 4 kali ngelewat, di satu titik, berarti kan satu kali lewat kan 1 trace nih. Terus ada yang 4 kali nanti trace-nya jadi kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Nanti kamu apain? Kamu stacking. Kalau kamu ikut seismic refraksi dan kamu pernah jadi akusisi, itu kamu kan mukul di satu titik 3 kali tuh. Tujuannya apa? Nanti di stacking biar kualitas datanya lebih bagus. Untuk noise-nya hilang, untuk reflektor yang memang ada di situ, ada undulasi seperti ini, ada wiggle-nya, itu bakal makin tajam. Sedangkan kalau yang satu, kamu belum tentu yakin apakah emang seperti ini trace-nya atau enggak. Itu ya, paham? Itu secara teoritikal dulu. Ntar kita bahas lagi yang lain. Paham nggak Febrina Borus Payung? Paham, Bang. Paham ya? Saya terima paham dulu. Oke. Ini receiver spacing-nya. Kalau ini receiver spacing itu tahu lah ya, receiver spacing itu jarak receiver antar receivernya 50 meter. Source spacing-nya itu jarak source dengan source itu 100 meter. Receiver line spacing, kayak tadi saya bilang SLI. SLI-nya itu, mana sih? Nah ini SLI-nya. Nah, source line spacing itu, nah inilah, source line spacing itu, ini yang merah-merah ini berapa panjangnya, kejauhannya 200, source line-nya 400, jumlah receiver-nya 8. Oh, receiver line-nya 8. Nah, geophone-nya ada berapa biji? 64 biji, Bang. Oke dulu. Di modul udah sama persis belum ya? 8, 80, 1000, 30. Ini kita ngikutin dulu modul ya. Untuk parameternya kita masih ikutin modul dulu. Dah. Dan pencet dan. Nah, di sini pertama kita lakuin 2 kali. Pertama kita pakai yang line layout atau line break. Ada 2 jenis, ada unit time sama line layout, proses untuk ngebikinnya. Kita pakai line layout dulu. Line layout ini kita ngebikin desainnya sendiri. Inline spacing-nya tadi udah kita pilih, cross line spacing-nya berapa. Kita bisa pilih cross line spacing. Ini koordinat receiver sama source, receiver-nya pertama dulu berapa. Ini line break masih ngebahas masalah receiver ya. Kita kan mau bikin inline-nya sama cross line-nya itu pokoknya luasnya itu 2 km kali 2 km ya. Ini bentuknya. Terus habis itu 42. Sorry. Ini sebenarnya nggak ngaruh ya harusnya. 2. Oke. Udah dapat. Yang penting sorry. Ini bener deh. Ya, ini juga 2 ya. 2 kali 2 atau 2000 kali 2000. Aduh. Sabar, sorry ya. Sorry. Pencet lagi tadi. Nah, ini kita pakainya ini ya, guys. Ini kan 50 tadi. Harusnya kita yang 2000 aja nih. Remove existing data. Nah, ini untuk source-nya sekarang. Coordinate of source first source-nya berapa itu nanti otomatis ya. Kalau ini. Nah, ini defined by survey size-nya 2 kilo kali 2 kilo. Kita mau bikin desain akuisisi yang ukurannya 2 kilo kali 2 kilo. Oke. Udah muncul kayak gini.
Halo, udah muncul belum? Belum bang, nggak muncul Belum. bang. Yang siapa itu yang nggak muncul? Sorry bang, tadi yang diganti 2000 kayak gimana bang? Punya saya Ini munculnya nih. ini bang, kayak Nih, di desain guide. Terus kan ini udah kan ini masih apa ya? Default of done. Line layout ya. Terus ininya ketik jadi 2000. Terus pencet ini define by survey size. Ininya harus di sini nih. Habis itu oke kan sekali. Oke, remove yang sebelumnya deh. Nah, terus yang keduanya ini source kan, yang tadi receiver. Bikin ini 2000, pencet ininya, baru kita okein. Remove yang sebelumnya. Dah. Bang, mau nanya bang. Apa tuh? Tadi kan yang selain yang 2000 sisanya otomatis kan, nggak ada yang diubah. Iya betul. Nah, tapi punya gue ini bang, yang define lines and receiver-nya itu, yang receiver per line-nya itu 42 bukan 41, itu nggak apa-apa. Gini, kalau kayak gitu, sebenarnya nggak apa-apa, cuman takut salah ya. Saya pernah nyoba sih nggak ada bedanya ya. Cuman ya takut salah, pencet yang 2000-nya, ubah dulu angkanya yang di atas, habis itu kamu pencet yang bawah, gini nih. Kayak tadi saya bilang. Ininya bukan yang beda itu di sini kan? Iya bang, betul bang. Nah, ini tuh sebenarnya nggak ngaruh. Ini tuh define line by receiver. Kita cuma ngomongin receivernya doang atau ukuran panjang meternya. Nah, caranya gimana? Pencet dulu ininya, terus lu ketik tuh berapa. Habis itu lu pencet lagi ininya, terus lu ubah ini jadi 2000. Ngerti nggak? Ngerti bang, ngerti. Ya udah kayak gitu. Udah ya semuanya ya tahap ini ya. Oh ya, great. Bang, mau nanya, tadi yang kan tadi udah nge-okein yang di define by surface size. Itu kan muncul lagi. Itu masukin juga yang define by survey size gitu, Iya. Bang. Iya betul. Kalau lihat yang modul itu tuh 2. Ini nih 1, ini 2, sama-sama 2000. Ini itu apa? Ini receiver, parameter untuk receivernya, untuk geopon, ini untuk shoot-nya atau sumbernya, source-nya ini nih. Cun. Bang. Oke, masuk ke langkah berikutnya. Ini kita nentuin grid atau bin grid size-nya. Kita bikinnya apa? Pencet nih, ada di sini nih, kelihatan nggak jaring-jaring laba-laba jaring-jaring sebelah sini? Udah? Udah bang. Pencet bin grid setting, inline cross line bin size-nya 25 sama 25. Ubah angkanya. Jadi 25 meter kali 25 meter. Ini kan 25.0, ini sebenarnya 25 meter. Mau lo hapus belakang ininya juga, koma belakangnya nggak masalah. Dah, tuh. Yang lainnya nggak usah kita ubah. Kita soalnya mau bikin ukuran gridnya aja. Bisa? bisa bang. Okein, dah. Gak muncul apa-apa kan? Nah, kalian pencet nih. Ininya doang, nggak usah setting. Nah, muncul nanti gridnya seperti ini. Kalau kalian misalnya mau ini nyobain, gue mau nyobain bang. Gridnya mau gue ubah 50 ininya, inline-nya. Tuh, dia berubah sendiri kan ukurannya. Nanti parameter ini bakal menentuin kualitas data kalian nanti bakal seperti apa. Jadi ini sebenarnya penting sekali. Nah, kita pakai yang 25 kali 25. Terus matiin. Nah, ini cuma saya kasih tahu doang, ini matiin. Habis itu ngapain bang? Oh, sekarang kita mau nge-shoot bang. Ini ingat, ini yang kotak nih ada nih informasinya source. Ini yang plusnya receiver. Posisinya kalau misalnya item gini berarti hidup doang, tapi belum ditembakin, belum fire, ya kan? Terus receiver statusnya hidup doang. Nah. Terus ini nih ada gambar pistol nih, shoot. Udah kelihatan? Lihat tuh panah saya di sebelah sini. Dipencet. Kita mau pakai automatic template centering. Ada salvo, ada offset shooting atau rectangular shooting. Nanti itu sebenarnya kalian bisa coba-coba sendiri ya. Nah, ini display template during shootingnya di checklist yang bawah sini.
Sudah kelihatan? Parameternya udah sama? Sudah kelihatan ini? Baru shoot, oke? Nih kalian lakukan shoot. Nah, perintahnya. Loading. Tunggu sampai selesai, sabar. Nah, udah selesai nih. Tadi kan warnanya hitam kan, source-nya. Sekarang fire, atau udah ditembakin tuh. Udah di-shoot. Habis itu, kemana lagi bang? Nih ada layout, ada ini, bin analysis. Masuk ke bin analysis, baru pencet fault calculation. Fault calculation-nya apa bang yang dihitungnya? Fault-nya, offset-nya, sama pengaruh azimut atau sudut pantulnya. Kita okein. Oh udah bang, udah selesai. Kalau udah kayak gini udah selesai nih. Ini udah muncul, udah ada ini nih. Ini bisa dipencet nih. Habis itu kalian pencet lah. 1. Kelihatan? Manusia? Terlihat. Kelihatan bang. Nih, ini namanya nih fault grab. Kelihatan kan? Kamu kalau mau lihat namanya, ininya panah kursor kalian kan pencetin aja, nggak usah dipencet, diamin aja. Ini fault grab. Ngejelasin fault kalian kemungkinan di titik mana bakal banyak. Nih, kalau kalian lihat ya. Matiin nih. Ini kan yang merah tuh, ini kan ada tuh color bar-nya. Yang merah fault-nya makin besar, yang ungu makin kecil. Semakin jauh dia dari makin sedikit dia makin jauh dia dari tengah, fault-nya makin sedikit. Ya kan? Ya kan? Di sini dia puncaknya nih. Berarti data di sini memiliki kemungkinan saya bilang kualitas di data yang lebih bagus. Oke, itu dulu. Ini offset grab. Nah, ini offset grab. Ini kan kita pakai nih offset grab itu bisa diatur juga. Ini kayak kalian tadi fault grab, sorry. Sebelum situ, ini option bisa kita pilih juga. Ini color bounding. Nah, ini kalau offset grab, pencet jaga. Ini kalian bisa milih. Kalian mau color diagramnya by apa? Mau by near offset kah? Far offset kah? Tahu nggak offset itu apa? Tahu nggak? Jarak bang. Saudara. Offset itu jarak apa sama apa saya tanya? Source sama receivers ya bang. Ya. Near offset jarak apa? Jarak terdekat bukan bang? Betul. Jarak terdekat antara source sama receiver. Nah ini kan lihat tuh, benar. Ini kan ada yang ungu nih. Ini biru kan. Yang tengah-tengah sini kan ungu kan. Nah, yang biru kan, sorry. Itu kan agak sekitaran berapa ratus meter. Karena kan jarak receiver kalian aja 50 meter ya. Ingat ya, jarak receiver kalian aja 50. Tadi, iya, 50 meter. Source 100 meter. Jadi, ya masuk akal kan 300 tuh near terdekatnya. Ini terdekatnya 300 meter. Sedangkan yang ungu, nah itu baru nilainya di bawah 100 meter. Cuman pas di source-nya. Ini kan source-nya yang merah-merah nih. Nah, kalian bisa analisis sendiri lah nanti ya. Terus ini ada azimuth graph. Ini ya saya cari tahu ya. Sudut kan. Ini masih susah banget sih buat saya pemahamannya. Tapi nanti bisa belajar lagi ya buat searching. Nih, azimuth graph ini buat nunjukin sudut pantul gelombangnya. Kira-kira arah gelombangnya seperti apa. Ini yang kalau di tengah ini dominan CMP yang terbaca. Jadi sudutnya makin banyak. Gelombangnya itu bisa, yang saya pahamin ya, gelombangnya itu dari sini ke sini ada, dari sini ke sini ada, dari sini ke sini ada, dari sini ke sini ada. Sedangkan kalau yang ini arah pantulnya cuman mungkin dominan cuman ke sini. Ke sini, dari source ke sini doang. Kalau yang di sini semuanya dari semua arah ada sudut pantulnya. Tuh, azimuth graph. Terus ini sekarang ke noise graph. Nih, lihat sekarang kita ke noise graph. Nah, ada yang bisa baca nggak ini dulu? Kira-kira dari color bar-nya, dari bentuknya. Satu orang saya pengen suruh baca. Ada nggak yang bisa jawab? Oke, minta dipanggil. Karena saya lihat pada semangat ya. Saya pengen... Siapa ya? Kayaknya yang belum pernah gue panggil. Oh, Alip. Muhammad Nur Alip. Lip. Ya bang. Bisa ngejelasin nggak ini? Ini noise graph ya.
Kira-kira gimana, Lip? Masih belum paham sih bang. Coba ini dulu, saya minta tolong. Ini dari color bar-nya aja nih. Kira-kira warnanya kan ungu, biru, hijau, kuning, merah. Ini dari sini ngomongin noise. Berarti kalau semakin merah atau semakin ungu, kayak gimana tuh noise-nya? Angkanya juga jangan lupa dilihat. Itu dulu, saya pengen bawa ke situ dulu. Kira-kira bisa ngebaca color bar ini nggak? Belum bisa, Lip? Itu bang, kalau yang ungu itu noise-nya semakin kecil bang. Oke, berarti yang merah makin gede ya. Ya nggak, Lip? Ya bang. Nah, sekarang kamu lihat ke kotak ini sekarang. Nih, kamu bisa bilang kalau yang di ujung-ujung ini gimana tuh noise-nya? Kalau yang itu kelihatannya lebih kecil sih bang. Jadi yang Noise-nya lebih kecil, yang di tengah dominan besar. lebih besar yang hijau. Nah, udah bisa baca kan berarti kan, udah tahu kan? Kamu bisa cerita minimal. Oke? Oke bang. Oke, dah. Makasih, Lip. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi sekali. Ini kan noise graph. Ini fault graph. Fault-nya lebih banyak yang besar di tengah. Katanya harusnya datanya lebih bagus, karena pasti pas di stacking bakal lebih bagus. Tapi saya tanya sekarang, tapi kenapa noise-nya yang di sini lebih besar di tengah? Desibel ya? Seberapa besar gitu amplitude noise itu di bagian tengah? Coba, ada yang bisa nggak ngejawab? Bisa nggak jawab ini? Saya tambahin nilai akhirnya 10. Saya bang. Oke, apa tuh bang? Tapi harus bener ya. Aduh, nggak tahu sih bang bener apa enggak ya. Ya nggak, maksudnya harus lengkap, maksud saya bukan bener, harus lengkap. Kalau mau jawab bener salah nggak masalah buat saya. Gimana tuh? Oke, kenapa noise di bagian tengahnya itu bisa lebih gede, padahal datanya di situ lebih akurat? Karena menurut saya itu data seismik itu semakin dia akurat bakal semakin banyak noise yang terekam bang, begitu bang. Oke, masih make sense. Tapi itu belum jawaban yang saya mau. Makasih. Kira-kira yang lain tuh siapa ya? Tadi saya belum lihat. Oke, Sultan dulu. Saya lihat di sini Sultan dulu ya, Sultan, Willy baru Latif, baru Anip. Baik bang, kasih atas kesempatannya. Jadi kenapa berdasarkan nilai fault itu kan data yang di tengah itu semakin bagus, tapi berdasarkan bacaan dari noise sendiri, malahan data di tengah itu noise-nya terkesan banyak, dan ini dalam satuan desibel. Jadi kalau misalnya kita perhatikan, titik source yang di tengah itu kan jauh lebih banyak, dan titik geofon yang di tengah itu juga jauh lebih banyak. Jika kalau misalnya kita koneksikan, maka pada receiver yang di tengah itu kemungkinan untuk merekam dari berbagai macam source itu jauh lebih banyak, sehingga bisa mengakibatkan terekamnya banyak noise berupa dalam satuan desibel. Karena kan ini kan identiknya dengan gelombang suara ya bang. Nah jadi misal nih kayak kita dalam satu ruangan, misalkan dari kita praktikum aja, ketika source-nya cuma satu dari Bang Brian sendiri, itu noise-nya lebih minim. Kenapa? Karena informasi yang disampaikan jauh lebih jelas. Sedangkan kalau misalnya dalam kelas praktikum ada 2 asprak ataupun 5 asprak berbicara secara sekaligus, itu kan noise-nya jauh lebih banyak, sekalipun informasi yang disampaikan itu bernilai sama kayak gitu bang. Nah kalau misalnya dikorelasikan terhadap data seismik, itu sama, walaupun dia memiliki besaran yang sama, tapi jika dilakukan secara bersamaan bakal terekamnya itu cukup kurang jelas di beberapa titik. Makanya tingkat noise di bagian tengah itu jauh lebih tinggi daripada bagian pinggir bang. Oke. Masih belum ke situ arahnya, tapi udah benar. Coba saya minta jawaban dulu dari Willy. Terus saya yang Willy siapa yang kira-kira. Oke, Bang. Gimana Will? Terima kasih atas kesempatannya bang. Pertama-tama kita harus satuin persepsi kita juga tentang noise. Noise itu kan merupakan respon gelombang yang tidak kita perlukan dalam interpretasi data seismik ya bang ya. Kayak ketika kita melakukan shoot di suatu line gitu,
itu kemungkinan besar dari satu sumber itu dia bakal terekam beberapa kali di geofone yang sama. Misalnya pada satu satu ripet gitu, satu kali penjalaran itu nanti dia kalau di bagian tengah itu kan makin rapat ya bang ya, fault Ya. coveragenya. Jadi dia kemungkinan besar terjadinya multiple atau 2 kali penangkapan gelombang itu makin besar bang. Jadi di bagian tengah itu bakal berpengaruh dengan noise yang lebih besar juga. Mungkin seperti itu bang menurut saya bang. Oke, sip. Saya terima dulu. Coba Latif gimana? Kalau menurut saya bang, yang noise graph itu kan kalau misalkan yang tengah tadi itu kan full coveragenya udah banyak ya bang. Kan tadi tunjukin dengan warna merah yang di full graph itu kan paling tinggi bang. Nah misalkan pada setiap full itu punya noise itu misalkan 10 bang. Nah nanti kan yang tepi-tepi itu palingan nanti nilainya itu yang di itu tadi bang. Ada yang nilainya 1, ada yang nilainya warna ungu itu kan paling kecil bang. Nah sedangkan yang tengah itu warna hijau itu intervalnya itu lebih tinggi bang, di 30 sampai 41. Nah berarti noise yang kebaca di tengah itu kan bisa banyak bang. Kan nanti di setiap volt tadi misalkan tadi 10 mungkin aja bisa kebaca 4 noise. Jadi yang di tengah itu pasti lebih banyak noise-nya bang. Apalagi nanti ada yang bagian merah itu kan masih masuk dari bagian si fault graph. Makanya tadi merah itu lebih tinggi, tapi dia masih masuk bagian dari fault graph bang. Oke, saya terima dulu Latif. Tadi siapa lagi yang angkat tangan? Anip ya? Coba Anip gimana Anip menurut Anip? Izin bang, sependek sepemahaman saya tadi di daerah tengah itu kan dia memiliki fault coverage yang paling banyak, sehingga di bagian tengah itu menerima data yang paling banyak dan berbanding lurus dengan signal to noise rasionya atau SNR-nya itu juga bakal banyak. Tapi tadi ketika daerah yang memiliki full coverage paling banyak itu kan bakal menjadi daerah dengan data yang paling bagus, karena dari walaupun signal to noise rasionya itu tinggi, tapi akan lebih baik dan lebih bagus kualitasnya ketika kita melakukan stacking, karena data yang kita terima banyak. Seperti itu bang. Terima kasih buat semua jawabannya. Terima kasih sudah berusaha coba mengeluarkan semua pemahaman kalian. Tapi saya mau ngelihat dari sudut proses pengukuran yang lain. Saya tadi ngomong kan lebih bagus. Kita lihat gambar tadi ya. Nih. Kalau kita ngomongin gambar ini, kira-kira kalau di stacking, kalau misalnya dia punya nih, misalnya ondulasinya di sini doang, di sini. Terus ini ada noise lagi di sini, nih ada noise sedikit nih. Terus ada lagi di sini kan, karena reflektornya memang di situ. Terus yang ketiga kayak gini, ada di sini lagi. Kita coba nanti kan di stacking kan, stacking. Nanti yang hasilnya bakal seperti apa? Cuman yang reflektor gendutnya doang. Karena kita kan nanti bisa rata-rata, nilai tengah, bisa banyak kan. Tapi ya belum tentu itu pasti paling bagus. Tapi kita secara umum kalau kita idealis seperti ini. Ya dapat tuh. Tapi sekarang saya mau bawa. Kalian masih inget nggak noise ground roll? Ini kan noise koheren. Tidak. Ya pokoknya yang ini yang noise ambient ya, yang bisa dari mana saja gitu. Tapi kalian inget nggak noise ground roll? Noise ground roll itu dari sumber gelombang kan, yang langsung loh. Yang di tengah, yang gede gendut-gendut, di sini gendut-gendut. Ini baru ada kayak reflektor-reflektornya. Noise ground roll, kalau kalian mau coba ilangin selama proses pengukuran kan nggak akan bisa. Noise ground roll itu akan selalu ada. Semakin banyak dia data yang dikumpul, ground roll-nya ditumpuk-tumpuk di stacking pas bagian pengukuran, itu kan pasti bakal tetap ada ground roll-nya kan, noise-nya sendiri. Sedangkan kalau yang di ujung, ground roll-nya kan cuma setengah. Ground roll-nya cuma segini. Ground roll-nya segini. Iya nggak? Betul tidak kawan?
Kalau kalian ingat proses pengukuran yang seperti ini, kalau di kertas kalian dulu, kan nanti ada yang kayak gini, terus nanti ada yang kayak gini. Nah, baru ground roll-nya di sini. Sedangkan kalau yang di tengah, bentuknya seperti ini, ground roll-nya dari mana, Bang? Dari sini ke sini nih. Dari sini sampai ke sini. Kalian ingat ada pengukuran kalian sendiri itu. Ini ground roll, ground roll, ground roll. Ini di sini doang. Jelas, data yang punya bentukan seperti itu, tengahnya bakal memiliki noise yang lebih tinggi. Paham nggak? Ngerti nggak? Kira-kira. Masuk akal nggak buat kalian? Masuk akal bang. Masuk akal kan? Kurang lebih seperti itu. Ya, oke. Lanjut ya. Nah, untuk yang habis itu kita matiin. Habis itu kita ke ini pencet nih. Bin analysis, bin statics. Nah, ini bin statics. Bin statics ini kalian ceritain binsnya berapa, voltnya seperti apa. Terus kalian pencet lagi ini offset graph. Offset graph itu ngomongin banyaknya trace untuk offset yang di berapa meter, berapa meter, berapa meter. Trace-nya makin banyak nih Bang di offset yang seperti ini. Ini statistika, jadi kalian ngomongin angka. Jangan serta-merta kalian cuma ngelihat, oh Bang dominasinya, tapi secara umum trace-nya kan banyak kan. Masih di atas, ya ini kan trace kan. Trace-nya itu masih di atas 70 Bang untuk di semua offset nih kan, misalnya dari sini ke sini. Berarti kurang lebih cakupannya masih bagus. Tapi kalau misalnya hilang nih ya, di trace-nya di offset 0 sampai di offset di bawah 50 nggak ada sama sekali trace, itu kan udah jelek tuh berarti. Oke, matiin. Duh, habis itu masuk ke sini. Ini azimuth graph. Ini sudut pantulnya sama trace-nya kira-kira dominasinya seperti apa. Seperti ini. Lebih banyak trace-nya Bang kalau di sudut-sudut yang dari sini rentang segini sampai segini. Kemudian ke Ross diagram mengenai offset sama trace juga. Cuman ini tampilannya dibedain. Tampilannya seperti ini. Biar bisa dilihat kira-kira coveran dari offset berapa sampai berapa memiliki trace nilainya seperti apa. Nah, minimal kan kalian kan datanya tadi spasinya 50 sama 50. Berarti minimal rentang offset di 1000 sampai 1000 ini bakal memiliki trace yang rentang nilainya dari berapa sampai berapa. Sedangkan untuk yang offsetnya jauh-jauh kan pasti makin kecil tuh. Nah, minimal satu ini, dua ini nih, satu, dua lingkaran ini bisa ke cover. Kalau misalnya nanti ada yang hilang nih di offset tertentu, misalnya hilang dari sini sampai segini, nah itu berarti desain akuisisi kalian masih belum maksimal. Paham? Ini juga ada offset old bins. Nah, kayak gini juga minimal ada gitu angka-angka persebaran nilainya itu yang tinggi sama yang rendah. Udah? Baik lagi. Ini, oh iya, di SS ya kawan-kawan. Saya minta SS ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Terus, ini kalian kalau mau balik lagi ya, pencet desain nih ke layout, balik lagi desain window. Di sini 1, 2, 3, 4. Dah. Oke, Oh iya lupa saya nih bisa jadi bermasalah nih kalau kalian tumpuk-tumpuk. Nah. Udah paham belum? Berarti ada 9 gambar itu untuk LS. Yang ini doang. Tadi ngebalikinnya gimana bang? Gimana? Balikin lagi. Ya. Ini di layout terus pencet desain window. Nanti balik lagi dia ke sini. Udah? Kita sekarang masuk tuh yang langkah kedua. Tadi kan udah diituin kan? Terus kita masuk pencet lagi layout, design guide. Ini parameternya masih sama, nggak diubah untuk yang awalannya. Dan cuman kita mau pakai unit temp atau unit template. Dah. Habis itu ngapain bang? Habis itu ini kan gridnya udah kita tentuin kan tadi kan? Udah ditentuin kan 25. Terus kamu lakuin shoot. Mas close bin, oh ya, mas close bin size-nya iya, karena kan tadi kita udah ngelakuin bin statistik, itu harus dimatiin dulu. Oke, close aja bang. Nah, ini number of rows-nya kita masih default aja ya. Diokein.
Nah, dia jadi kayak gini bentuknya, receiver. Ini, pengukuran kalian kan tadi cuman koordinatnya kan dari sini sampai sini kan. Nah, ini dia template-nya itu coba nge-cover untuk seluruh daerah. Seluas gimana sih kira-kira untuk datanya. Habis itu, kalian bisa ngelakuin shoot. Sorry, Cok. Sorry. Aduh, salah lagi. Sorry. Wow. Aduh, harusnya film fault calculation ya. Pasti nggak ada apa-apa. Nah, ini, Deng. Bisa, Deng. Ini tadi jangan di-shoot lagi ya. Di sini udah nggak usah di-shoot. Langsung balik lagi ke bin analysis, fault calculation. Setelah itu baru kalian bisa analisis lagi kayak tadi. 1, 2, 3. Matiin dulu. Astaga. Please jangan ke-close aplikasinya. Nah, ini kalian hidupin satu-satu. Kalian bisa analisis lagi. Analisis juga dengan bin statik tadi. Bin statik tadi kalian analisis. Ini 1, ini 2, ini 3, 4, 5. Nah, 5. Tuh, oke? Bang, itu udah analisis semua, Bang? Udah. Kalau yang unit time tadi kayak gitu, langsung buka, tek, selesai, shoot, habis itu kamu masukin ini. Kamu bisa analisis satu-satu. Langsung ses juga bagian di statiknya ini. Nah, kira-kira untuk modul ini ada yang mau ditanyain? Udah selesai. Bang, ulang ke percobaan kedua tadi. Percobaan kedua ya? Udah bisa nggak ya? Nih, buka di layout, terus kamu desain guide lagi. Ininya udah masih yang default ya kalau untuk LS. Dan kamu pilih unit time. Oh ya, ini ngehapus yang sebelumnya. Oke, yes. Ya kan unit time-nya. Udah kan bentuk keluarnya seperti ini kan? Habis itu kamu shoot. Ini shoot. Gak apa-apa, pencet aja close. Habis itu oke. Selesai, balik lagi dia. Nanti habis itu dia pencet layout, balik ke design window. Oke? Nah, habis itu ngapain bang? Fault calculation. Terus habis itu oke. Habis itu kamu bisa analisis. Habis fault calculation kamu bisa analisis ini. 1, 2, 3, 4. Atau seterusnya sama yang di sini. Bisa diikutin bang tadi? Bang, Ya. Bang, saya kok nggak bisa di shoot ya, Bang? Yang di percobaan keduanya, Bang. Shootnya nggak bisa. Kenapa? Pencet tulisannya apa? Itu apa karena close and upload itu, Bang. Iya benar. Pencet yes. Terus ya, Habis itu udah selesai ada kan? pilihan yes, Bang. Berubah jadi merah kan? Enggak ya? Oh iya deh, Bang. Iya, Bang, ya, Bang. Udah, Bang. Halo Sahira. Enggak. Habis itu buka ini layout, terus buka layout design window. Balik nanti dia bakal balik lagi ke sini. Kok Sahira nggak sekolah? Udah kan? Saya mau ngejelasin LA dulu sebentar karena LA-nya bakal agak ribet. Bisa, nah ini bisa disimpan ya. Filenya bisa disimpan, new data save database misalnya di mana, terserah kalian mau tulisnya di mana ya. Ini bisa di save. Ini misalnya LS. Oke, save. Sip. Nah, udah bisa? Bang, Izin bang. Oke, gimana? Izin Febrina Boru Cipayung. itu bang kok desain kan hasilku tuh beda sama bang. Tadi aku mau ngubah desain guide-nya itu kan bang. Yang bin size-nya itu. Di punyaku tuh 50.000 bang. Waktu aku ubah jadi 25.000 semuanya tuh parameternya tuh ganti semua bang. Yang ini.
Enggak Bang, yang sebelumnya. Tahan. Enggak deh. Yang ini. Ya Bang, yang bin size-nya itu Bang. Bin size-nya kamu ubah tadi berapa? Kan di punya aku 50.000 kan Bang. Pas aku Ya. ganti 5.000 tuh jadi berubah semua parameternya. Yang di sini. Yang max recoverable frekuensinya itu Bang. Oh, itu bisa diubah manual. Kamu udah pencet di bawah nih. Kamu ubah di bawah. Coba kamu ubah lagi di atas. Bisa nggak? Oh, aduh. Kalau kamu ubah yang bawah, emang ini kan 50 tuh. Yang atas juga kerubah kan? Tapi aku ubah bawah, yang atasnya kerubah Bang. Yang ubah atasnya, yang bawahnya juga ikut berubah Bang. Ini 88. Iya Bang, udah 8. Tuh. Tapi kan kalau kamu ngencet 25 sama 25 kan emang angkanya ini 8, 80, 4000, 30, 30. Bener nggak? Enggak Bang, yang maksimum recoverable frekuensinya itu berubah Bang kalau itunya Jadi berapa? bikin dua. Jadi 160 Bang. Hah? Maksimumnya. Iya, Ininya, layout, unitnya, udah kamu ubah, meter. udah Bang. Udah meter ya? Cek aja, cek dulu nggak apa-apa. Udah. Oke. Bar. Ininya malah jadi 160. Iya. Yang beda hasil yang mana? Yang ini selain layout atau yang unit time atau dua-duanya? Duanya jadi beda. Bisa beda ya? Kan ini perhitungan manual nggak sih? Sebentar. Follow. Saya yang 80. Selesai. Kalau kamu ini yang max recoverable frekuensinya kamu ubah jadi 80, dia yang binnya jadi berapa? 50. Berapa? 10.000 Bang. Ininya jadi 10. 50.000. Kamu, nih saya mau kasih tahu. Kamu mencetnya itu ngetiknya ini gini, 50 titik terus 000. Enggak Bang, yang 50-nya, yang depannya aja. Hah? Aku ganti. Coba deh share screen, siapa sih ini? Febrina ya? Ya Bang. Oke. Desktop tulisan dulu. Coba pengen lihat saya. Kalau emang nggak bisa, kalau emang jauh banget, ya udah. Coba buka mesanya. Nah, ini Bang. Bentar. Tuh. Bentar ya. Aduh, sorry. 25, 25, 55. Udah. Kamu pencet 25, coba yang bawahnya. Tar. Bentar. Sorry. 80. Nah, coba ini interval velocity dip-nya ubah jadi 4000. Ya 4000. Nah, udah selesai kan? Iya Bang. Nah, itu disamain semuanya ya. Nggak cuman yang itunya doang. Oke Di Bang. modul? Oke. Di modul nggak ada ya SSN itunya ya? Wah, ada ding. Ya, nggak apa-apa. Oke. Sip. Makasih ya Bang. Oke. Oh ya? Udah selesai? Mana? Saya displaynya double bang, yang unit temp sama line itu.
Boleh saya screen nggak, Bang? Oke, gimana? Gimana, Vegas? Bang. Simpel gitu. Ini kamu unit time dulu ya sebelumnya ya? Ya awalnya kan UITM. Terus mau balik lagi ke apa itu line apa nih? Line break emang biasanya kayak gitu. Makanya kamu harusnya ngerjainnya line break dulu. Kalau enggak ya kamu pisah kerjaannya. Nggak, kalau udah kayak gini saya juga pernah nyoba nyari-nyari tahu nggak nemu sih. Palingan ke ini file new database. Jadi nggak di save yang ini. Ulang aja dari awal. Ya, oke Bang. Oke, sip. Ya, saya mau ngejelasin LA dulu. Ini saya mau new database nih ya. Cara mau bikin yang baru buat LA atau LS nih new database. Save. Oh, udah kan udah di save. Udah. Nah ini udah new database ya. Nah, sebenarnya nanti langkah kerjanya itu ada, cuman menurut saya nggak lengkap, bukan nggak lengkap sih ribet. Nah caranya gimana? Jadi kalian buka aplikasi namanya download sih. Lebih ke download namanya Google Pro sih. Nah, ini direkam kan sama kalian? Iya, Bang. Direkam nih. Kita kayaknya ceritanya mau akuisisi di negara mana? Ada yang bisa request? Puerto Rico, Bang. Enggak, jangan lah. Suasananya, Bang. Puerto Rico. Hah? Australia, Bang. Australia, Bang. Australia, Bang. Oh, itu Australia ya. Votingnya paling banyak ya. Kamboja, Bang. Bang. ASN. Kamboja, slot, terus ini ya. Kacau Abil. Udah ya. Misalnya kita lihat kira-kira yang banyak sedimennya asik. So yes. Inilah. Kalian di laut sini, laut Australia. Nah, pertama-tama buka dulu tools, terus options. Kalian ubah nih satu. Ubah kan biasanya ini desimal, minute, degree. Kalian mau pakai UTM, Universal Transfer Mekrator, pencet dulu ke UTM ini. Terus unit measurement-nya samain, meters, kilometers, oke? Cun, ini dulu aja yang di. Oke. Turun, Bang. Kalian mau bikin desain akuisisi, saya mau akuisisi bang, bentuknya kayak gimana? Nih ya, pakai ini nih, pakai yang ini. Bisa dipindah-pindah. Oh, saya mau di sini bang, mau bikin bentuknya segitiga. Ini titik satu. Ini saya mau bikin titik satu. Satu AU, karena kan Australia. Oke, satu AU. Satu. Bikin lagi. Di mana? Misalnya saya mau kayak gini bang kotaknya. 2 AU. 2 AU. Oke. Terus 3. 3. Saya mau bikin 4 sih bang sebenarnya. Mau bikin 5. 3. 3 AU. 3 AU. Terus bikin lagi sampai 4. Oke. Terus 5 lah ya biar seru. 5 AU. Oke. Kalian, sorry, ini bisa di dan lagi gua ini. Nah, ini kalian bisa geser ya. Ubah, misalnya 5 di sini. Oke. Oke, jangan ubah. Nah, situ kalian mau ke Excel, mau kemana bebas atau mau langsung. Caranya gimana bang? Nih, ke bentuk ini, edit exclusion, pencet. Terus ini, di bawah nih, udah banyak nih, ini namanya ini. Apa sih ini namanya? Serve. Aduh, ini pencet kan, dajal. Aduh, kok jadi kuning sih? Sebenarnya
di database sekali ya. Udah. Ada next question kan. Terus kalian pencet ini, jangan yang ini nih namanya survey boundary. Terus new layer. Kalian namain layernya apa? Misalnya Australia bang, Australia, Australia bang. Oke. Habis itu nih define exclusion nih yang kayak sutet. Ya kan kayak sutet kan, chat sutetnya. Terus edit exclusion, definition. Nah, ini X sama Y-nya, koordinat X sama Y-nya. Tadi ke Google Earth Pro, ingat angkanya itu harus muter. Kalau mau bikin ya, masukinnya itu harus muter juga satu-satu. Jangan ntar lu mau di sini terus mau bikin ke sini terus ke sini terus ke sini. Itu pasti nanti bentuk poligonnya kayak gini. Nah, kalian tuh harus ini satu 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 satu. Muter pokoknya harus muter ya. Ingat muter kan? Ingat harus muter. Nah, pencet angkanya, terus pencet properties. Terus ini kan istingnya itu Ctrl A, coffee, terus masukin ke sini. Terus kamu hapus tuh M sama E-nya ada. Terus ini northingnya balik lagi, copy. Kalian ini mau copy dulu ke Excel, mau ke Notepad, terserah kalian. Nggak masalah. Saya nggak masalah ini, masalah itu. Udah. Oke, terus add. Ingat, jangan double klik ya. Nanti kalian bisa cek di sini. Nanti kalian pusing soalnya kalau ini. Pencet dulu ini. Ke titik kedua, saya masukin ya. Biar cepet. Oke. Add. Tiga berarti titik keempat. Lima titik 1, 2, 3, 4, 5. Bisa dicek ya, jangan sampai salah. Itu oke. Terus itu oke. Nah, udah. Habis itu ngapain bang? Udah di ini pencet ke sini lagi. Ininya matiin edit exclusionnya. Salah kan? Nah ini gara-gara kebalik. Nggak bisa ya? Nanti prosesnya kayak gitu. Udah. Gak apa-apa, ini salah dulu karena kalian mau kelas kan. Saya nggak mau lama-lamain kalian kelas. Kalian harusnya kelas setengah 8 ya praktikumnya. Nah, pokoknya harusnya tadi kalau kalian mau ubah lagi ya udah terserah kalian. Ininya mau kalian edit lagi nggak apa-apa. Sorry. Mana sih? Pokoknya harusnya ini ya, ngurut ya. Kok kebalik? Kok muter ya? Bener lah. Tadi ada yang double dah. Saya nggak lihat kali ya. Pokoknya jangan sampai double ya. Dah. Nanti proses analisisnya sama kayak yang modul praktikum. Kalian buka layout lagi. Matiin dulu, sorry. Harus dimatiin dulu ya discussion-nya. Dan layout mah, desain guide lagi. Ini parameter nanti kalian bisa coba-coba sendiri. Saya nggak akan ngasih tahu harus kayak gimana. Saya nggak ikutan ya. Nah, dan kalian bikin lagi line layout.
Nah, kalian kan sebelumnya define survey size-nya itu berdasarkan kita 2 kilo. Nah, ini sekarang fill zone. Udah, oke. Waduh. Ya. Pasti ini nge-lag gara-gara bentuk gambarnya kebagusan. Ya, terus responding dia kan. Udah. Aduh, mana ya? Waduh, nge-lag coy. Mana nih? Aduh, bener gini aja ya. Gak mau dia. Si close dulu ya. Daripada kita nunggu lama. Bang, izin bang. Apa tuh? Berarti kita di Google Earth itu cuma ambil koordinatnya aja. Tuh, nanti ini di SS ya. Nanti buat lampiran LA kalian ini harus di SS. Cep. Oke bang. Ngambil koordinatnya doang, sabar ya. Kawan-kawan. Oke. Ini di SS. Nah, sebenarnya langkahnya gimana sih Bang buat yang ininya? Ntar saya, kalau saya masukin lagi lama lagi ya. Nanti ke design guide kayak biasa, misalnya ini udah Pak mau pakai default dulu dan habis itu line layout. Nah, define by zone-nya itu pilih ini fill zone kan. Udah tuh, fill zone yang ini. Habis itu oke. Habis itu pilih yang ini kan buat receiver, pilih fill zone lagi, harus dua-duanya fill zone. Habis itu oke. Nah, nanti bakal kayak gini, udah kayak biasa, shoot lagi, shoot. Habis itu kalian masukin parameter grid-nya. Grid ini bisa bebas kalian mau bikin berapa sebenarnya ya. Kalau kalian tahu, saya sebenarnya kemarin nyoba-nyoba di 50 sih. Udah kan? Udah dapet. Baru kalian fault calculation lagi. Sama, prosesnya sama persis sama yang lain. Nih. Nah, coverage saya lebih bagus. Volt saya sampai 32 tuh. Kalau pin saya pakai 50. Itu. Nah, seperti itu. Ngerti nggak? Prosesnya sama persis, cuman ngebentuk itunya doang, areanya doang yang berbeda. Dan pakai ini juga, ingat desain guide-nya. Saya minta yang unit time juga. Karena beda. Gitu. Nah, ada yang mau ditanyain nggak? Buat praktikum modul ini. Saudara-saudara, ini modul terakhir kita. Halo? Cukup bang. Insyaallah aman bang. Ingat ya, LSLA-nya, kalau masih bingung bisa nonton videonya. Bisa dicoba-coba juga. Mudah-mudahan aplikasi ini mah kan nggak terlalu ribet kayak Promax ya. Kalian mau coba-coba close terus buka lagi juga ya, cepet gitu langkahnya. Nggak kayak Promax kan pada takut aplikasinya tiba-tiba. Oh, udah dibikin Boy ya, tulis pendahuluannya. Ya udah, oke. Makasih Boy. Ini modul terakhir, coba senyum dulu. Foto nggak sih? Bang, nggak ada post test bang. Post-test online aja ya, soalnya kan tiba-tiba hujan. Saya juga belum bikin Google Form-nya jadinya. Bang Boy, tolong aksesin dong Bang Boy. Terus ini Arif lagi rajin itu bang. Udah saya SS. Makasih Bang Boy. Bang, saya belum on cam, Bang. Ya udah, coba on cam dulu. Saya pengen lihat muka-muka kalian yang happy itu. View all aja bang. Ya gimana? Oh iya ya, pesan-pesan kesan-kesan.
Bang Boy, coba Bang Boy, terserah Bang Boy aja atur Bang Boy. Mau beli gorengan dulu? Enggak, bercanda. Kalian pasti sedih ya? Gorengan bang. Ya udah, satu dari Bukan, Willy, Bang. satu Willy, satu lagi. Siapa ya ceweknya? Tata. Ada Tata nggak? Febri lagi. Siap. Gimana Tata? Ini dulu, mau Willy dulu, mau Tata dulu. Sweet lah, sweet. Please first. Tata. Ini Tata. Astaga, Tata. Tata nggak mau yang ngobrol sama kita ya. Ya udahlah kalau Tata kayak gitu mah. Tata. Wah, gimana cok? Oh, kayaknya ini mau. Salsabil. Nah, Salsabil boleh bang, Salsabil. Salsabil kan sering cerita kan. Tiba-tiba hilang semua. Gimana bang? Maaf dari toilet. Oke, berarti Tata. Lanjut boy. Tata suruh Tata boy. Lanjut Tata, kesan dan pesan praktikum gimana? Gak usah pakai chat GPT ya kalau mau ngejawabnya. Masih baik humble ramah. Sih. Ih gila jago banget jilatnya ya. Coba lagi. Bercanda. Tapi Dwi Haryadi. Dulu tadi. Lapar gue. Udahlah boy, ini aja. Zilat Zalila lah. Zilat Zalila saya lihat kayaknya pingin ngasih kesan dan pesan. Sedih banget ya. Zilan nggak mau. Oh, Saya udah reaction, Bang. oh dari action ya. Kesannya kayak gitu ya, kaget doang ya. Kaget, abang Aspraknya ganteng-ganteng. Asik. Makasih loh kak. Udahlah siapa ya? Kalau Sabila nggak mau, Salbia juga kayaknya nggak mau. Nggak hadir, Bang. Kenapa, Bang? Masih ngebersihin rumah, Bang. Oh iya, nggak jadi. Mau ini kesan dan pesan aja sih. Ya kalau berminat, saya mah. Kalau dari saya, pesan-pesannya sama praktikum itu, Bang Brian sama Bang Boy itu seru. Terus ngejelasin materinya juga gampang dipahamin. Terus misalkan kalau kami lagi error, Bang Brian sama Bang Boy itu cepet nanggepnya gitu. Kasih ya, Bang. Oke, sama-sama. Semoga bermanfaat. Itunya emang iya. Tapi nggak selalu ya, maaf juga kalau kurang. Yaudah, Willy. Coba Willy.
Oh, respon yang oke. Jadi saya terima semua masukannya luar biasa dan juga pesannya. Saya ikut senang buat ngedengernya ya. Berarti lain kali saya bawalah 30-50 biji mah ya. Oke. Duh. Jadi gorengan yang kemarin ditawar itu yang dari mereka, Bri? Enggak. Gue yang selalu bawa gorengan sendiri. Terus mereka ngeliat gue bawa gorengan. Ya udah. Dari Bang Boy ada yang mau disampaikan atau dari Bang Brian dulu? Dari abang dulu aja deh. Udah. Bang Boy pasti malu. Lan ribet bener orang ini. Udah. Saya mau ngasih pesan-pesan aja ya. Sepanjang praktikum kali ini kan berapa nih, udah lama ya, lumayan ya, 3 bulan 4 bulan. Sebelumnya juga kan di kesempatan sebelumnya saya belum pernah ketemu kalian. Mungkin pernah ketemu di metode seismik ya. Cuman itu juga sama Bang Boy kan. Cuman itu juga cuman sekedar lewat, atau yang sebelumnya gue udah pernah ketemu. Di praktikum APDSS sekarang ini saya lihat kelasnya ini punya antusias buat belajar yang tinggi. Terus buat teman-teman yang misalnya kurang paham juga, saya tetap berusaha sama Bang Boy ini buat kalian apa ya, memiliki rasa ingin belajar gitu. Karena ketimbang rasa bisa atau paham, menurut saya rasa ingin belajar itu jauh lebih penting buat saya pribadi. Makanya mau jawaban kalian ngaco, mau jawaban nggak ngaco ya, maksud saya semua jawaban sekemampuan kalian. Maksudnya jawabannya masih nggak benar atau masih salah, mau kalian juga. Makanya saya selalu berusaha walaupun kalian belum paham, ya udah saya bawa dulu sampai mana sekalian pahamnya. Itu satu. Mungkin buat pesannya buat pesannya lagi, pesan saya sih yaitu merasa kalian punya rasa pengen belajar yang tinggi itu bagus. Terus kalian juga mau memperhatikan, bisa nggak bisa, mengerti nggak mengerti, nomor dua lah menurut saya. Oh ya, mukanya mana Bang? Ini untuk ini. Terus kesannya apa ya? Kalau udah sih mungkin paling itu aja sih kesannya buat praktikum di kelas C ini. Saya harap kesannya ya, ilmu ya pelajaran yang saya bisa, yang cuman sekian, yang cuman segini doang, bisa kalian tambah-tambahin, bisa kalian lanjutin lagi ke yang lain-lain, ke adik-adik kalian nanti, atau buat kehidupan kalian di dunia profesional nanti. Oke, itu aja sih kalau menurut saya. Oh iya, saya minta maaf juga kalau ada salah-salah, pasti saya punya salah, entah dari omongan, perkataan, nggak balas chat waktu kalian minta tolong, karena ya kadang capek banget sih, kadang ya kalau udah malam banget atau apa, lagi nggak mood atau gimana, itu aja. Terima kasih. Gila, nangis. Kalau dari saya mungkin pesannya aja ya. Jadi kedisiplinan kalian itu dalam ngerjain tugas sama ngumpulin itu tetap dipertahankan. Jangan ada yang telat-telat, itu bagus banget sebenarnya. Dan itu dipertahankan buat praktikum selanjutnya. Kemudian kebaikan kami kayak buat post test, terus ngasih ketentuannya misalnya sejelas-jelas mungkin, itu jangan disia-siain. Kayak kami berusaha buat upgrade nilai kalian lebih bagus, jadi itu kesempatannya dimanfaatkan, jangan disia-siain gitu. Terus saya juga minta maaf buat mungkin ada kesalahan selama praktikum, sering nggak balas chat mungkin di personal chat atau di grup, karena misalnya kalau ada praktikum di kelas terus banyak tuh nanya terus kayak energinya udah habis gitu, jadi mungkin jarang ngebalas juga. Oke, kayaknya itu aja buat kesan dan pesannya. Terima kasih semua, semangat. Makasih ya. Lucu-lucu bener lah ya chat-chatnya ini. Ini tadi ada yang ngomong nggak pernah jatuh cinta ini sama praktikum. Oke, lanjut berarti nanti kita praktikum modul minggu depannya lagi ya.
Oke, kalau kayak gitu kita adain UAP deh, Bang. Oke, siap. Oh sweet, guape. Oh, maaf. Lah. Gentot dulu kan yang cinta. Coy, dia cinta sama Bang Brian kayaknya Mil. Sama praktikum. Ya udah. Salte, boy. Gimana Lalan? Ya, udah Lalan malu gua. Teruskan ya udah. Jadi, oh iya, tahun lalu ada UAP. Iya, boy, nanti aja kita bahas biar surprise. Kasus men. Karena kalian bilang jatuh cinta loh. Gimana loh? Kalau jatuh cinta kita juga pengen ngebales cinta kita kan dengan ngasih pembelajaran yang lebih gitu kan. Oke. Au au. Om cinta. Udah dibalas gitu. Palsu bodoh dibalasnya. Yang belum ngumpul Ella sama Ella, jangan ketawa-ketawa ya. Belum sampai lah. Jangan ketawa-ketawa. Gak usah dibalas. Oh, bohong cintanya dasar kelompok. Udah sih, udahlah. Praktikum modul ini seru banget ya. Praktikum kali ini. Bang itu si Ipul kirim mawar, Bang. Iya ya, lumayan ya. Enggak, minimal donat ah. Nanti saya lari ke ITERA, balik lagi. Donat minimal. Ngirimkan donat satu kali. Orang-orang itu ya nonton TikTok. Udahlah. Oke, saya tutup ya praktikum kali ini. Kalau untuk masalah UAP, itu kebijakan Pak Sido. Dan Kazalia itu Kazilan itu bertanggung jawab untuk praktikum APDSR. Jadi kemungkinan besar kalau kata Kazilan UAP ya UAP. Oke. Nah, tapi itu aja untuk praktikum kali ini. Semoga tadi bisa dipahamin, LALS-nya bisa. Nah, oke, makasih. Sampai jumpa di Bang. apa tuh yang ditanyain? Absen bang. Belum tadi kelewat di awal. Terus Absen bang. apa Willy, apa Romi? Apa, Will? Oh iya. Makasih. Ulang tahun doang kagak ngasih kue. Udah, yang harus dikasih kue siapa sih gue tanya? Udah sih gak usah bercanda, gue bercanda. Enggak. Bapak, toprak bang. Galeri buka, Will. Toprak iman bang. Udah. Weh, Romi mau ngomong apa weh tadi weh? Romi pasti sedih berpisah dengan Brian. Absen kak. Absen doang dia. Lagi termangu itu, Kak. Woi, jangan di absen woi, telat dia pasti woi. Iya, Berjoin telat 15 dia. Bentar doang bang. Romi sama siapa sih tadi? Romi di kelas C ya? Tuh banyak emot jempol anjir jadi kita UAP cok. Iya bang, pasti. Kan mau ini sih pergi konveks. Masih lama. Romi sama tadi Rafif ya? Rafif di kelas A juga. Di kelas C juga. Iya bang. Gue mau makan gorengan. Oke. UAP nggak usah ditakutin. Tapi setahu gue tahun kemarin ada yang nilainya 50, 40 UAP itu. Woi, jangan di-spill Bri. Oh iya, jangan spill maaf. Spill. Udah saya absen tuh keduanya. Udah, nggak ada lagi. Kan kayak nggak mau ninggalin praktikum ini ya. Coba kalau Promax, kalian pasti makin happy. Gak mau bye-bye. Karena kamu pergi konveks gitu. Nah. Oke.